Puji Tuhan, Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini, dalam renungan malam ini kita kembali berjumpa untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, oleh karena anugerah Tuhan yang sudah kita alami di dalam hidup kita. Kita mau bersyukur bersama di malam hari ini atas segala kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih-Mu yang memulihkan hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu yang membangkitkan roh kami Bapa. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Kami mau belajar untuk selalu bersyukur atas kasih setia-Mu bagi kami. Bawa hati kami untuk tetap tinggal di dalam persekutuan yang indah di dalam Engkau, Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan dan melayakkan setiap hidup kami. Dan malam hari ini, Tuhan, kami merindukan perkataan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami minta biar pengurapan Allah Roh Kudus itu mengurapi seluruh kami, baik kami hamba-Mu di tempat ini maupun seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti renungan malam ini, Tuhan. Ambil alih seluruh keberadaan hidup kami, Bapa. Di dalam ucapan syukur kami rindu, Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi, mengenal perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami, yang mungkin saat ini kami belum pahami, kami belum mengerti, tetapi kami tahu bahwa segala jalan-Mu dan perbuatan-Mu itu dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kami. Terus kerjakan kehendak-Mu bagi hidup kami, Tuhan, karena kami tahu rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Dan kami minta, Tuhan, kuduskan setiap pendengaran dan pandang kami, Bapa, sehingga ketika kami belajar akan firman-Mu, kami dapat memahami dan mengerti akan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami menghalau menolak segala intervensi kuasa jahat, kuasa iblis dalam bentuk apapun ingin mencuri benih firman itu. Kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta Roh Kudus kuasai pikiran dan hati kami, sehingga seluruh keberadaan hidup kami siap untuk dibimbing, diajar, dan dituntun oleh Roh-Mu di dalam kebenaran-Mu. Remakan setiap benih firman-Mu yang kami terima malam ini, Tuhan. Kami mau siap untuk belajar bersama lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, kita berjumpa kembali saat malam hari ini, saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di 19 Juli tahun 2020, dan tuntunan bacaan Alkitab kita pada hari ini, pada jam ini, yaitu di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Dalam Roma pasal yang ke-6 ini kita, ini adalah seluruh pembacaan yang kitab yang kita boleh baca. Dan tentunya sekali lagi bahwa ketika saya dan saudara, ketika saudara juga membaca Alkitab firman Tuhan pada pasal ini, ayat-ayat ini, ada juga rema-rema atau ada rahasia-rahasia firman Tuhan yang dibukakan bagi setiap kehidupan saudara. Dan tentunya ketika kita menerima hal tersebut, kita mohon supaya dimampukan juga untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan coba melihat dan merenungkan, yaitu dari ayat yang ke-13, dari 12-13. Ya, dengan malam hari ini kita akan melihat yaitu tentang senjata kelaliman dan senjata kebenaran. Ya, Roma pasal 6 ayat 12-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Aku perhatikan di sini ada dua hal yang menarik yang kita perhatikan tentang tubuh kita ini. Tubuh kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita dibenarkan karena peristiwa yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan, dibenarkan oleh iman, dan berikutnya juga ada hasil pembenaran tersebut. Dan setelah hidup kita ini, hidup yang telah ditebus ini,
yang ditebus dari cara hidup yang lama, cara hidup yang berdosa, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca, kita lihat firman Tuhan, kemarin waktu kita di pasal yang ketiga, di situ dikatakan itulah keadaan-keadaan manusia yang berdosa. Ya, bagaimana orang yang tinggal dalam dosa ini diperbudak, diperhamba oleh dosa. Mereka tidak bisa berbuat yang benar, yang baik, ya, karena dosa yang menjadi tuannya. Nah, tapi sekarang kita telah ditebus, dimerdekakan, dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, setelah kita ditebus, setelah hidup ini ditebus dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada terangnya yang ajaib, dan kita sedang dalam perjalanan iman pada hari ini, dalam perjalanan menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Alkitab juga mengatakan bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, dalam perjalanan ini kita seperti mempelai wanita yang sedang dipersiapkan, didandani, ya, dibentuk, ya, terus menjadi pribadi, menjadi manusianya Allah yang menghidupi dan juga diperlengkapi, dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita surgawi, menyambut mempelai laki-laki, yaitu Kristus yang akan datang menjemput kehidupan kita. Nah, dalam perjalanan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ada dalam dunia pada hari ini, bahkan juga pada saat itu juga berarti masih ada godaan, masih ada tantangan, masih ada keinginan-keinginan yang terus, saudaraku, dikatakan firman Tuhan, di dalam dunia ini ada keinginan-keinginan dunia yang berdosa ini. Yohanes juga mengatakan bahwa, dan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, sebab jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang tersebut. Kita masih tinggal dalam dunia ini, ya, kita masih ada, tetapi kita adalah warga kerajaan surga, dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada. Nah, berikutnya kita perhatikan dalam nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ini. Aku di sini katakan firman Tuhan, dan janganlah kamu orang-orang yang telah ditebus, ya, ditebus, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, ditebus dari cara hidup yang lama, ya, dari cara hidup yang sia-sia, keadaan sebagai budak dosa, hamba dosa, yang telah dimerdekakan ini, kita semuanya orang percaya pada hari ini, karena apa yang telah Kristus lakukan bagi kamu itu. Dan jangan menyerahkan, ya, anggota-anggota tubuhmu, ya, menyerahkan, atau dalam bahasa lainnya tuh memberikan, memasrahkan, ya, membawa hidup ini, ya, kepada anggota-anggota tubuh kita. Jadi anggota-anggota tubuh kita ini, jadi berarti seluruh anggota tubuh kita kepada, kata firman Tuhan, sebagai untuk dipakai anggota, ya, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan menyerahkan, membawa anggota tubuh kita, berarti segenap apa yang ada pada kita, ya, sebagai senjata kelaliman, ya. Jangan sampai hidup yang telah ditebus, yang telah diberikan kepada Kristus untuk menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa. Dan sekarang setelah kita dimerdekakan, hidup kita pada hari ini, saudaraku, dalam perjalanan iman kita pada hari ini menantikan datangnya Dia pada kali yang kedua, maka kita memberikan, atau jangan sampai kita memberikan, membawa, memasrahkan hidup ini kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi sebaliknya sebagai senjata kebenaran. Saudara, kita tahu di sini dipakai kata senjata kelaliman. Kalau kita tahu senjata adalah alat yang paling ampuh untuk matikan lawan, ya. Nah, berarti jangan sampai pada bagian ini, berarti sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang telah ditebus ini, saudaraku, berarti kita memakai ini sebagai senjata kelaliman untuk kebenaran, untuk melepaskan, memulihkan, membangun, mengangkat dari terpurukan, menjadikan mata yang buta, menyegarkan kerohanian, ya, yang kering, menghiburkan dan membalut jiwa yang remuk, dan membawa sesama untuk melangkah maju. Bukan sebagai senjata kelaliman yang membawa diri kita, ya,
yang telah ditebus ini untuk selanjutnya menemui kebinasaan dan juga dapat juga akhirnya mempengaruhi orang lain sehingga mereka juga terbawa kepada kebinasaan. Nah, coba kita akan lihat, perhatikan anggota-anggota tubuh kita yang dikatakan anggota-anggota tubuh kita itu menyangkut apa saja. Nah, kalau kita lihat, kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga, di situ sudah disebutkan misalnya tentang lidah mereka merayu-rayu, bibir mengandung bisa, ya, bibir mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk merumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Ya, inilah keadaan-keadaan manusia yang berdosa, keadaan-keadaan mereka yang kita pada sebelumnya, bahwa mulut yang penuh dengan sumpah serapah, ya, bibir yang mengandung bisa, mengandung racun. Nah, ya, kaki yang cepat untuk menumpahkan darah. Jadi artinya apa, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, bahwa kalau kita lihat tentang mulut berarti ini berhubungan dengan perkataan, ya, lidah, ya, dengan lidah kita muji Tuhan dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kata Yakobus, hal demikian tidak boleh terjadi. Jangan sampai dari mulut kita ini kita memuji Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan juga, saudara, keluar racun. Keluar, kata firman Tuhan di Roma itu, seperti bisa, ya, bibir mereka mengandung bisa yang mematikan, ya. Atau berarti ada sebuah perkataan-perkataan, ya, yang bisa mengandung racun, yang bisa membuat sesama kita, orang lain bisa jatuh lebih terpuruk melalui perkataan-perkataan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita yang telah ditebus, jaga setiap perkataan kita, ya, jaga setiap mulut kita. Apa yang keluar dari mulut, dari lidah ini sangat penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang percaya, yang selalu bertindak untuk juga menghakimi sesama kita. Itulah yang kita lihat juga di dalam kitab Roma ini, pasal yang kedua, kita lihat di situ Paulus mengatakan bahwa jangan kamu bertindak seperti hakim. Bertindak sebagai hakim yang menghakimi saudaramu. Ya, dan Yesus juga mengatakan jangan menghakimi. Ya. Jangan sampai perkataan-perkataan kita ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berjumpa, berhadapan dengan sesama kita atau dengan siapa saja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, maka kita yang melihat keadaan-keadaan rekan-rekan kita, saudara kita, dan mungkin mereka sedang mengalami keterpurukan, ya, keterpurukan dari berbagai macam. Tapi hadirnya kita, saudaraku, ini sebagai senjata kebenaran ini berarti itu yang tadi kita memakai untuk menghiburkan dan membalut jiwa yang remuk, mengangkat dari keterpurukan, bukan sebaliknya, ya, bukan perkataan yang terus mengutuk, perkataan yang terus mengandung bisa yang bisa mematikan, ya, bahkan perkataan yang sampai pada mencerca, ya, perkataan yang kotor, itu yang dikatakan juga oleh Efesus. Sangat penting berarti apa yang keluar dari mulut kita, dan orang juga akan melihat bahwa kita sebagai orang percaya ini apa yang keluar dari mulut kita, ya. Dan firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita, karena kita juga baca dalam setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan orang masing-masing, ya. Waktunya akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat juga misalnya tentang pikiran, apa yang dipikirkan, ya, buah pemikiran atau ide, ya. Ketika saudaraku yang diberikan kasih oleh Tuhan, ada ide-ide, ada hikmat yang Tuhan beri kepada kita, bahwa jangan sampai ide, hikmat, kepintaran yang diberikan oleh Tuhan anugerahkan kepada kita ini sebagai senjata kelaliman, ya, senjata yang apa? Kalau kita lihat pada hari ini ada begitu banyak juga orang-orang dianugerahkan Tuhan dengan kepintaran, dan akhirnya dalam kepintaran, hikmat yang Tuhan beri kepada mereka, harusnya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi justru dipakai senjata kelaliman untuk menyerang kekristenan, ya. Dan coba kita perhatikan, beberapa banyak, tidak sedikit juga, saudaraku, akibat dari ajaran-ajaran dari buah pemikiran itu akhirnya menggoyahkan iman kekristenan,
ya. Tapi justru sebaliknya, pikiran kita yang telah ditebus ini, saudaraku, pikiran yang telah diperbaharui dan Tuhan berikan hikmat, memberikan ide-ide yang baik, pemikiran yang baik. Saudaraku, pakai semuanya ini untuk jadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ketika setiap kehidupan kita, pikiran kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, ya, kita diberikan supaya bisa mengerti firman Tuhan, ya, dengan tuntunan pembacaan firman Tuhan, dengan kita membaca dan merenungkan, ya, sama-sama, dan juga membaca secara teratur, memakan makanan rohani dengan teratur. Maka saudaraku, dengan kita mengalami pemahaman firman Tuhan, maka hadirnya kita ini, tubuh kita ini, mulut kita, hidup kita dengan buah pemikiran yang Tuhan beri kepada kita. Berarti buah pemikiran kita ini sebagai senjata kebenaran, ya, untuk memberikan pemahaman, mencelikan mata yang buta, ya, memberikan pemahaman kepada sesama kita, orang-orang percaya yang perlu butuh pemahaman firman Tuhan, supaya mereka mengerti, ya, atas setiap keadaan-keadaan yang ada, yang dihadapi, ya, yang dikumuli pada hari ini, supaya mereka boleh melihat setiap keadaan-keadaan yang ada, situasi yang ada, melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, ya, lihat dari sisi bagaimana memandang setiap apapun yang ada itu berdasarkan kacamata secara rohani. Nah, saudaraku, jadi kata firman Tuhan dengan tegas kepada kehidupan kita, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Nah, di senjata kelaliman saya akan coba, kita akan lihat jelasnya. Ini ada satu rangkuman Paulus juga kita akan lihat di kitab Efesus, ya, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke 25 sampai yang ke 31. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 31. Ya, kita akan coba melihat ini tentang manusia yang baru. Kalau ada manusia baru berarti ada manusia lama. Manusia yang lama itu tadinya adalah senjata dalam kelaliman. Ya. Anggota tubuhnya diserahkan kepada dosa untuk sebagai senjata kelaliman, berbuat dosa. Dan juga dengan hal tersebut juga berarti sebagai senjata juga yang dapat membuat orang lain juga jatuh ke dalam dosa juga. Nah, perhatikan nih. Ayat yang ke-25 sampai yang ke-31. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, buanglah dusta. Ya. Kalau ya, hendaklah kamu katakan ya, kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya, berarti menjaga mulut jangan sampai ada perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang tidak benar, ya, yang keluar dari mulut kita. Nah, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, apabila menjadi marah, jangan dikuasai dengan amarah, jangan dikuasai dengan kemarahan dan terus tinggal dalam kemarahan. Ya, saudaraku, jangan sampai kita nih terus tinggal terus dalam kemarahan, amarah, maka amarah ini bisa membawa kepada dosa. Ya, sebagaimana saudaraku kita perhatikan ini contoh yang sudah keperhatikan, yaitu tentang Saul. Ya, ketika dia mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh orang Israel terhadap Daud yang memujinya dia, dan saudaraku, dia menjadi amarah. Dia amarah dan terus tinggal dalam amarah tersebut, marah terhadap Daud. Dan akibatnya saudaraku, kita tahu apa yang terjadi dengan Saul. Karena marahnya, karena bencinya kepada Daud, dan dia jatuh ke dalam dosa. Ya, dan akhirnya saudara kita perhatikan bahwa Tuhan tidak mendengar lagi dia. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Samuel mencatat bahwa Tuhan tidak menjawabnya baik dengan perantara para nabi atau dengan Urim atau dengan Tumim, ya, dan sehingga dia harus pergi kepada pemanggil arwah. Ya, saat itu. Kenapa? Karena dikuasai dengan amarah. Saudara, firman Tuhan datang kepada kehidupan kita pada hari ini, yang sampai kita dikuasai dengan amarah. Tapi memang kalau kita juga mungkin kita bertanya, ada marah yang seperti yang Yesus marah terhadap dosa. Nah, itu harus. Kalau ada yang berbuat dosa, maka kita harus memarahi, marah terhadap dosa. Itu bagian lain itu adalah marah yang kudus, ya. Marah terhadap orang yang berbuat dosa, itu harus. Jangan sampai misalnya seperti Hofni dan Pinehas, ya, anak-anak dari Imam Eli, ini yang ketika dia
melakukan dosa, maka kata firman Tuhan, ia tidak memarahi mereka. Ya, ia tidak memarahi apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya ada yang mereka yang berbuat dosa, maka harus ditegur dengan kebenaran firman Tuhan. Harus disampaikan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata firman Tuhan ini, membuat marah berarti mungkin ada yang menyebabkan kita menjadi marah. Apakah mungkin perlakuan negatif yang kita terima, apakah kata-kata yang mungkin menyerang, atau juga keadaan, ya, seterusnya gitu loh. Ya, kalau kita perhatikan memang ada, kalau marah ini berarti ada keadaan yang menyebabkan sehingga membuat seorang bisa menjadi marah. Nah, banyak hal yang bisa menyebabkan. Ya, mungkin sekali lagi saudaraku, apalagi kita yang ada pada hari ini, ada begitu banyak mungkin yang menuduhkan hal-hal yang tidak benar tentang kita, yang menyerang, ya, dan mendakwa sebagaimana Paulus, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan itu yang saya pelajari waktu di Kisah Para Rasul. Orang-orang Yahudi waktu dihadapkan kepada mahkamah agama Paulus, mereka mendakwa dan menyerang dia. Ya, menyerang bahwa dia adalah seorang yang pantas dipenjarakan, dihukum mati, ya, karena dia seorang pembuat onar, pembuat keributan, penyakit sampar. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya, hanya karena soal-soal misalnya hukum Taurat. Tapi mereka menuduhkan dia pembuat onar, ya, pembuat kekacauan, ya, dan penyakit sampar. Tapi waktu Paulus, saudaraku, berdiri dan membela dirinya, kita perhatikan dengan baik bahwa pada saat itu dia menghadapi dengan ketenangan, menghadapi dengan kesabaran. Dan itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan dikuasai dengan amarah. Ya, jangan sampai kita dikuasai dengan amarah. Ya, karena amarah tidak mengerjakan keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, ini keadaan-keadaan manusia yang lamen. Mereka selalu Tuhan begitu mengisi kehidupan kita supaya jangan sampai oleh karena tinggal dalam amarah, maka ini akan membawa kepada tubuh ini, hidup ini menjadi iblis memperoleh kesempatan untuk mengambil keuntungan kehidupan kita. Makanya di dalam ayat yang ke-7, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Aku dikasih oleh Tuhan. Dan berikutnya kita perhatikan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dan aku mulai bekerja. Ya, apa yang Tuhan beri kepada kita mulai dijalankan, dikerjakan. Kalau pada saat ini Tuhan percayakan kita, saudara, pekerjaan yang seperti ini yang harus kita kerjakan, maka sebagai tanggung jawab kita sebagai orang yang telah ditebus dan hidupmu sebagai senjata kebenaran, pegang teguh apa yang ada padamu dan mulai kerjakan. Mulai tanggung jawab atas setiap apa yang dikerjakan kepada kita. Jangan sampai kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Kalau itu hak yang Tuhan beri kepada kita, kita terima, puji Tuhan. Tetapi apa yang bukan menjadi hak kita, kita tidak boleh kerjakan. Ya, kita tidak boleh ambil. Ya, jadi mulai bekerja itu artinya bahwa sekarang kamu apa yang ada di tanganmu itu, pakai tanganmu itu bekerja. Ya, dan melalui pekerjaanmu itu kamu menjadi berkat, menjadi saksi. Dan kita percaya, saudaraku, ketika kita mengerjakan apa yang dipercaya kepada kita, nanti Tuhan yang akan memberi, menambahkan, menumbuhkan apa yang kita kerjakan. So, kita lihat dalam firman Tuhan itu yang kita bisa lihat bagaimana ketika orang-orang misalnya di dalam perjanjian seorang yang bernama Yakub, ketika dia harus merantau jauh dari keluarganya, dari Ishak ayahnya, maka dia ke mertuanya Laban di sana. Saudaraku, dia mengerjakan apa yang diberikan percayaan kepada dia. Ya, dia mengerjakan untuk menggembalakan kambing domba, ya, mertuanya pada saat itu. Dia kerjakan mulai hidupnya dari dia. Apa yang ada itu yang dikerjakan. Saudaraku perhatikan bahwa tadinya hidup Yakub ini adalah firman Tuhan. Di sana dia diberi gelar penipu. Ya, tetapi sesudah dia sekian waktu lamanya ada di Mesopotamia, di rumah mertuanya Laban di sana, maka saudaraku kita perhatikan sana Tuhan mentransformasi, mengubahkan hidupnya dia gitu. Dibuktikan dengan apa? Itu dibuktikan dengan ketika dia bekerja, maka dia bekerja dengan bertanggung jawab. Ya, saudaraku, dia tahu bahwa itu adalah kambing domba dari mertuanya, maka dia tidak mengambil apa yang menjadi bagian dia. Ya, tetapi dia terus kerja. Kata firman Tuhan, maka Tuhan memberkati Laban oleh karena Yakub. Dan akhirnya saudaraku, Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan oleh
oleh Yakub. Tuhan memberkati dia. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan mengajar kita sebagai senjata kebenaran, berarti apa yang Tuhan berikan kepada kita itu dulu dikerjakan, itu dulu dijalankan, itu dilakukan. Terima kasih Tuhan, ini yang Tuhan berikan kepada saya lakukan. Ini yang Tuhan percayakan kepada saya kerjakan. Seperti ini bidang pelayanan Tuhan berikan kepada saya, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami mengerjakan dulu, kami melakukan saja. Sekali lagi ini Paulus ini menjadi sebuah contoh karena dia katakan sendiri saudaraku bahwa baik kepada orang-orang kecil maupun orang besar, ketika dia berjumpa ya misalnya dengan beberapa orang ya 12 orang, maka itu diajarkan. Ini jiwa yang Tuhan berikan. Ini para murid yang harus diajarkan. Dia layani ya. Dan saudaraku dia kerjakan. Dan firman Tuhan akhirnya kepada kita juga, kepada jemaat Efesus dan kepada setiap kehidupan kita, berarti pada setiap kehidupan kita ada sesuatu yang Tuhan beri kepada kita. Ada potensi yang Tuhan berikan di tangan kita. Itu kita jalankan, itu kita kerjakan ya. Dan berikutnya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya ini beroleh kasih karunia. Jadi beroleh sesuatu dari Tuhan. Beroleh anugerah. Karena apa? Karena perkataan. Pakai perkataan yang baik untuk membangun sebagai senjata kebenaran. Nah itu, menyegarkan kerohanian yang kering, mencerikan mata yang buta, mengangkat dari keterpurukan. Sehingga orang yang mendengarnya itu mereka boleh terbangun. Ya. Dan ketika mereka terbangun dan menjalani kehidupan mereka, dan akhirnya kasih karunia Tuhan bekerja. Karena ada orang-orang yang dipakai. Karena ada orang-orang percaya yang telah ditebus ini memakai hidupnya sebagai senjata-senjata kebenaran. Bukan sebaliknya. Bukan perkataan yang kotor yang keluar dari mulut. Ya. Perkataan-perkataan ini kita, yang kata firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita itu sangat penting. Karena perkataan ini, saudaraku, ini bisa membuat sesama bisa menjadi lebih terpuruk. Dengan mungkin terus menyerang, dengan terus mungkin mengatakan yang tidak baik tentang apa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, siapakah orang yang sempurna pada hari ini? Ya, bukankah kata Yohanes mengatakan jika kita mengaku dengan mulut kita, maka ia adalah setia dan adil dan ia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya. Bahwa ketika kita misalnya kita sadar bahwa setiap kita punya kekurangan, kelemahan, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dan Tuhan akan mengampuni kita. Habis itu kita mulai menjalani kehidupan ini. Saudara kita sebagai rekan-rekan, saudara seiman dalam Tuhan, jangan sampai kita membuat terus ingin mengatakan bahwa orang-orang tersebut sepertinya sudah tidak bisa bangkit, dia akan terus tinggal dalam itu. Kita coba-coba bertindak lagi seperti hakim, menghakimi. Kalau kita tahu di dalam firman Tuhan, orang yang seperti Petrus saja, Petrus yang pernah gagal, ketika Tuhan datang kepada dia, memulihkan Petrus ini, tidak datang dengan apa, tapi dia datang dengan pendekatan, ya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Sebanyak 3 kali Tuhan memulihkan hidupnya dia. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika juga Paulus sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan pada hari itu melihat Timotius yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, ya, yang tidak percaya diri dengan dirinya, ya, yang kadang-kadang memiliki ketakutan. Kalau kita baca dalam nasihat Paulus kepada Timotius, maka dia memberikan sebuah nasihat. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, tapi engkau mudah. Karena engkau mudah, tetapi jadilah teladan. Jangan tinggal dalam keadaan yang rendah diri ini. Jangan merasa dirimu rendah, ya. Tetapi Tuhan datang berikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Ya, jadi aku dikasih oleh Tuhan, bahkan dia menasihat juga kepada jemaat di Korintus, manakala Timotius datang, janganlah seorang pun menganggapnya rendah. Dia tahu bahwa dia ada kekurangan, dia tahu bahwa dia ada kelemahan. Tetapi Paulus melihat bahwa jangan tinggal dalam keadaan yang demikian. Jangan sampai kau terus merasa dirimu dalam keadaan yang demikian. Dan dia, saudaraku, sebagai senjata yang dipakai oleh Tuhan, sebagai senjata kebenaran, bukan senjata yang membawa orang lebih terpuruk. Ya, tapi justru melalui nasihatnya, melalui firman Tuhan yang disampaikan, maka coba kita perhatikan Timotius. Timotius muda ini yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, yang aku dikasih oleh Tuhan, akhirnya dipakai oleh Tuhan sebagai, ya, waktu Paulus meninggalkan jemaat Efesus, dia yang dipakai sebagai pemimpin jemaat yang ada di sana, menggembalakan jemaat dibantu oleh para penatua, ya, penatua-penatua. Ya, saudaraku, ini luar biasa, ya, supaya
orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, segala kepahitan, pahit hati, ya, jangan dikuasai dengan kepahitan, ya, pahit terhadap sesama. Bahkan juga mungkin saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tantangan yang dihadapi, ketika kita salah menilai tantangan, saudaraku, maka saudaraku bisa membuat orang yang misalnya menolak kasih karunia Tuhan, bisa membuat orang menjadi yang pahit. Ya, ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa pada saat ada pergumulan, ada tantangan datang, maka pada saat itu juga ada kasih karunia Allah, ya, bagi setiap kehidupan mereka. Ya, ada kasih karunia Allah, dan jangan sampai karena mungkin salah menilai terhadap situasi yang ada membuat jadi pahit, ya. Dan itu yang kita lihat contoh, yaitu Ayub sempat mengatakan oleh karena serangan yang bertubi-tubi dari temannya, dari sahabatnya yang salah menilai situasi hidupnya, maka kata firman Tuhan, sekarang aku mau mengeraskan hati dan juga dalam kepahitan, ya, pahit. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan telah menebus kehidupan kita, dan Tuhan tahu bahwa ketika kita ada pencobaan, ada tantangan, ada kasih karunia Tuhan. Berarti kita membiarkan dia supaya kita menerima roh kasih karunia Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan ketika juga saudaraku dikasih oleh Tuhan, seorang bisa pahit oleh karena mungkin ada yang menyebabkan, ada yang membuat. Dikasih oleh Tuhan, jangan tinggal dalam kepahitan, ya, jangan terus tinggal dalam kepahitan. Terus kegeraman, ini amarah sekali, ya, kemarahan, pertikaian, ya, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kata firman Tuhan, jangan suka memfitnah, membicarakan yang tidak benar tentang orang lain, tentang sama kita, ya. Karena manakala ini fitnah terjadi, bisa terjadi perpecahan, ya. Karena itu bawa kehidupan kita ini sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Karena saudara, itu kita lihat, apabila hidup ini diserahkan kepada dosa sebagai senjata kelaliman, ya, maka akan menjadi kebinasaan, ya, bagi kita, dan juga dapat mematikan lawan. Dan ini yang Paulus sampaikan, nasihati kepada jemaat yang ada di Roma. Kamu yang telah ditebus, kamu yang telah dimerdekakan dari cara hidup yang lama, yang sia-sia, ya, jangan serahkan, jangan membawa dirimu kepada dosa sebagai senjata kelaliman, ya, tetapi serahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Jangan sampai kita sebagai senjata kelaliman oleh dosa. Dan ini yang dikatakan firman Tuhan, saudaraku, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Demikian pula segala kejahatan. Ini manusia-manusia yang lama yang telah diperbaharui. Dan ketika manusia yang lama, kita hidup sebagai anak-anak terang, ya, terang yang berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita pada malam hari ini, oleh anugerah Tuhan terus akan mampukan kita, hadirnya saudara dan saya dari mana, Tuhan datang bagi kehidupan kita, baik kepada yang berbicara, kepada saya, dan juga kepada kehidupan kita. Kita mau serahkan kehidupan ini kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Melalui hidup saya dan saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu artinya apa? Kita tahu dengan pasti bahwa hadirnya kita di mana itu kami kerjakan senjata kebenaran, ya. Dengan senjata kebenaran berarti kita gunakan senjata tersebut seperti apa yang Paulus lakukan, seperti juga para rasul yang mereka kerjakan. Bagaimana hadirnya mereka? Mereka tahu dengan benar apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti dilakukan, bahwa hidup mereka itu yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan. Paulus yang telah dipilih oleh Tuhan, ya, yang tadinya dia adalah seorang pembunuh, penganiaya jemaat, tetapi Tuhan akhirnya memanggilnya, ya. Tuhan menjumpainya, Tuhan datang kepada dia, mengangkatnya, ya. Dan sekarang saudaraku, tadinya dia adalah senjata kelaliman, ya. Apa yang dulu kuanggap
dikatakan di Filipi, saudaraku, tadinya hidupnya dia adalah hidup yang demikian dalam dosa, ya, sebagai senjata iblis, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tetapi ketika ditebus oleh Tuhan, ketika saudaraku dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka berikutnya saudaraku, dia seperti senjata yang ketika dilepaskan, hadirnya dia di mana, maka di tempat tersebut mengkaryakan sesuatu. Bagaimana dia hadir? Meneguhkan jemaat dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam keterpurukan, meneguhkan mereka yang digoyangkan oleh berbagai macam ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia teguhkan mereka, ya, supaya jemaat mengalami kasih karunia, jemaat boleh mengalami, ya, anugerah Tuhan, ya. Dan terus dia ada di mana dia juga, saudaraku, mementor, ya, anak-anak didiknya, baik dalam jumlah yang kecil maupun jumlah yang banyak, dan dengan hikmah yang Tuhan beri kepada dia, maka saudara, hikmah yang Tuhan beri kepada dia juga menulis banyak surat untuk surat-surat kepada jemaat, ya. Ada persoalan yang ada di jemaat, dia tulis surat supaya jemaat, saudaraku, tetap boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Persoalan yang ada di tengah jemaat boleh dapat diselesaikan. Demikian juga yang ada di Roma. Dia memakai hidupnya sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga setiap kehidupan kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat juga ada banyak juga yang contoh, misalnya seperti Aquila dan Priscilla, bahwa mereka juga bersama-sama ini rekan sekerja Paulus. Nanti kita lihat dalam Roma mengatakan, sampaikan salam kepada Aquila dan Priscilla, mereka yang mempertaruhkan nyawanya untuk aku, ya. Dan kepada mereka bukan saja aku berterima kasih, tapi juga kepada jemaat, ya, yang ada, ya, tapi juga semua bukan Yahudi, kata Paulus, ya. Dan juga sampaikan salam kepada jemaat di rumah mereka. Jadi artinya apa, saudara? Aquila dan Priscilla ini ketika Paulus datang di Korintus, maka hidup mereka, saudaraku, ikut mendukung pelayanan dan pekerjaan yang Paulus lakukan, yaitu dengan apa? Menyambut dan melayani Paulus tinggal di rumahnya, ya. Mereka ikut bersama-sama. Dan juga rumah mereka itu, saudaraku, sebagai tempat perhimpunan, tempat persekutuan orang-orang percaya yang duduk bersama, memenjakan roti, berbicara kebenaran firman Tuhan. Dan itu artinya juga berarti mereka juga dipercaya juga untuk menghimpunkan orang percaya, sebagai juga pemimpin untuk bertanggung jawab memelihara, ya, domba-domba jemaat Tuhan yang ada bersama. Dan juga ada banyak lagi yang lain. Lukas juga yang ikut bersama-sama dengan Paulus. Demikian juga Gaius yang memberikan tumpangan, ya. Dan juga ada banyak rekan-rekan seperjalanan, Timotius, ya, dan seterusnya. Mereka ini adalah alat-alat kebenaran yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kehidupan kita juga, saudara, pada hari ini, dan kita katakan, hadirnya saya dan saudara di mana kita berada bukan sesuatu yang kebetulan. Ketika kehidupan kita ini yang telah ditebus, berarti kehidupan kita ini menyerahkan kehidupan kita sebagai senjata kebenaran, bukan membawa kepada dosa, ya, dan sebagai senjata kelaliman, ya. Dan itu yang tadi kita sudah berikan. Puji Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini. Dan oleh pertolongan Tuhan, Tuhan yang Yesus yang telah menebus kehidupan kita dengan darahnya mahal, memampukan saya dan saudara melalui pekerjaan Roh Kudus untuk terus membawa kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, mulut kita, pikiran kita, tangan kita, kaki kita menjadi senjata kebenaran. Bukan memakai mulut sebagai menyerahkan kepada dosa, sebagai senjata kelaliman. Bukan juga tangan. Tangan ini, saudaraku, kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, kita tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Kerjakan saja apa yang menjadi hak kita. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kaki kita juga demikian. Dan juga pikiran-pikiran, saudaraku, yang telah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, yang telah diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, saudaraku, hadirnya itu juga kita juga bisa memberikan pemahaman, ya, kepada sesama kita, supaya mereka juga memahami situasi hidup yang dihadapi oleh setiap mereka. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita. Tentunya kita muji Tuhan, dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang di dalam hidup kita, mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang telah dipilih sebagai anak-anak Tuhan, pakai hidup kita sebagai senjata kebenaran untuk menyenangkan hati Tuhan, baik lewat perkataan kita dan dalam segala langkah kita. Dan tiba saja kita akan masuk di dalam doa kita. Namun sebelumnya kita sama-sama naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setia
tidak tersesat, mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kami bersyukur Tuhan kepada malam hari ini, buat waktu ini, kesempatan ini untuk kami kembali ya Tuhan, datang kepadamu, memuji Engkau, memasyurkan namamu, dan juga kami kembali bersekutu dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu terus, haus akan Engkau, haus akan firman-Mu, isi terus berjana hati kami, hidup kami, segarkan kami terus dengan firman-Mu ya Tuhan. Supaya hidup ini Tuhan terus mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan melalui firman-Mu yang kami pelajari pada malam hari ini Tuhan, kami yang telah ditebus dari cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia dalam dosa ya Tuhan, sekarang kami telah dimerdekakan Tuhan. Maka hidup ini Tuhan kami persembahkan kepadamu sebagai alat senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman, bukan membawa anggota tubuh kami kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tuhan, terima kasih. Ya, hadirnya kami di mana Tuhan bawa setiap umat-Mu ada di mana Tuhan. Mereka, kami semua terus mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan hidup ini juga terus Tuhan. Ketika dilepaskan hadir di mana Tuhan, itu artinya bahwa di tempat tersebut kami harus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Kami harus ya Tuhan menjadi alat-alat kebenaran-Mu ya Tuhan, berguna bermanfaat ya Tuhan, di mana Tuhan bawa kehidupan kami ya Tuhan. Kami syukur kepada-Mu Tuhan, Roh Kudus memampukan terus kehidupan kami hari ini, pada malam hari ini, dan seterusnya, dan sampai Kau datang pada kali yang kedua ya Tuhan. Bahwa ketika kami masih ada pada hari ini Tuhan, itu artinya juga masih ada rencana Tuhan, masih ada yang harus kami kerjakan, masih ada tugas yang harus kami jalankan ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, berarti juga sebagai senjata-senjata kebenaran ya Tuhan, sebagai alat-alat kebenaran, sebagai senjata yang dipakai oleh-Mu ya Tuhan. Ketika kami dilepaskan, maka di tempat tersebut berdaya guna, bermanfaat, menjadi berkat, menjadi alat. Berkati seluruh umat-Mu pada malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga kami terus boleh mengerti tugas, panggilan Tuhan, rencana Tuhan bagi kehidupan kami, di mana kami berada ya Tuhan, di keluarga ya Tuhan, di lingkungan pekerjaan, di masyarakat, di dalam rumah-Mu ya Tuhan, di bangsa kami, kan di mana saja kami berada. Tuhan, tolong terus ya Tuhan. Bahkan hadirnya kami juga umat-Mu di tengah bangsa kami, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan, sehingga kami juga boleh hadir ya Tuhan sebagai alat-alat-Mu ya Tuhan, sebagai sarana berkat-Mu ya Tuhan. Dan juga di tengah-tengah situasi yang ada pada hari ini Tuhan, umat-Mu yang ada terus menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Ikut bersama-sama dengan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kasihani bangsa kami, tolong bangsa kami ya Tuhan, dalam penanganan dampak yang ditimbulkan oleh COVID ini, penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan, penanganan dampak kesehatan, dampak sosial, dan juga dampak ekonomi, dan juga untuk pemutusan mata rantai Tuhan. Tolong kerja keras dari pemerintah daerah bersama satuan gugus tugas Tuhan, dan seluruh elemen masyarakat, dan juga gereja, hamba-hamba umat Tuhan, tolong bekerja. Tuhan, tolong ya Tuhan. Bahkan juga di seantero belahan dunia Tuhan, tolong kasihani ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh semuanya ya Tuhan boleh dapat teratasi, dan lebih daripada itu Tuhan, apa yang bisa dipelajari semua ini Tuhan menjadi pelajaran, khususnya kami sebagai umat orang percaya ya Tuhan, untuk boleh mengerti ya Tuhan, bahwa ya Tuhan, inilah seperti juga yang tertulis dalam firman-Mu Tuhan, tanda-tanda yang mendahului kedatangan-Mu ya Tuhan. Dan itu artinya kami terus berjaga-jaga dan persiapkan diri kami ya Tuhan, bahwa apa yang ada di dunia ini hanya sementara saja Tuhan. Ada tempat yang kekal, yang mulia, yang Tuhan sediakan bagi kami, dan itulah ya Tuhan perjalanan kami itu sampai kepada tempat yang kekal ya Tuhan. Tolong seluruh umat-Mu, tolong siap langkah mereka. Kati juga seluruh umat-Mu pada hari ini Tuhan, gereja-gereja, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, Tuhan tolong semuanya, seluruh jemaat-Mu dalam pertolongan perkataan Tuhan semuanya. Kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih kesempatan ini, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tuntut kami setiap waktu juga dalam perundungan malam kami Tuhan, pada kitab-kitab yang sedang kembali, baik pada kitab Roma dan juga sampai seterusnya Tuhan. Tolong anugerah Tuhan, kami bisa menyelesaikan ya Tuhan. Bahkan seberapa kesempatan untuk memberi kami juga terus rindu untuk mempelajari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bagi kehidupan kami Tuhan, terus dilengkapi, terus diisi ya Tuhan. Kami memahami Engkau dengan seutuhnya, memahami firman-Mu ya Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Makasih kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini. Kami akhiri perundungan malam kami, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan
Shalom.